kita ada program bunga 0% yang artinya Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Coba lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mas info-info seputar otomotif. Di samping kita sudah ada satu unit mobil MPV 7-seater yang termasuk terlaris di Indonesia ya. Karena dia selalu mendapatkan predikat 20 mobil terlaris itu selalu masuk di tiap bulannya. Apalagi kalau bukan all new Veloz, dan kali ini adalah yang tipe terlarisnya yaitu tipe Q CVT non TSS 2025. Nah, jadi untuk Toyota ini banyak yang sudah dijual itu VIN-code-nya kebanyakan 2025 karena untuk NIK 2024 itu banyak yang sudah habis ya. Kalau kita ngomongin Toyota memang laku banget di Indonesia ini. Jadi wajar untuk VIN-code 2024-nya sudah banyak yang kosong. Nah, kira-kira untuk all new Veloz yang 2025 ini apakah ada perubahan dari 2024-nya atau memang masih sama persis dari 2024-nya? Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya lagi. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Veloz supaya tahu nih ada apa aja di Veloz 2025 ini. Namun sebelum kita bongkar untuk fitur-fitur dan speknya, buat teman-teman juga yang pengen tahu promo-promo dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana mau membeli mobil jenis apapun, WA Adi ya ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang lagi ada rencana mau ke showroom Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, WA Adi dulu ya, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, ngomongin promo, Adi sudah menyediakan banyak sekali promo-promo terbaik, terutama untuk teman-teman dari Kacamata Dipras. Yang nomor satu adalah setiap pembelian lewat Adi, baik pun mau cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, nego sampai deal. Bahkan kita masih ada stok NIK 2024 yang kalau Bapak Ibu minat, Adi tambahkan lagi diskonnya, diskon spesial. Tapi stoknya terbatas ya, jadi cepet-cepetan. Yang kedua, kita ada program bunga 0% yang artinya Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Yang ketiga, kita ada program free asuransi Oris 1 tahun Garda Auto. Yang keempat, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran 3 jutaan aja. Yang kelima, saya minat nih tapi sabar dulu ya, saya mau jual mobil lama saya dulu. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak jual lewat sama saya, Bapak Ibu sama seperti keliling showroom 1 Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Yang ketujuh, setiap pembelian lewat Adi akan berkesempatan mendapatkan hadiah showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan berhadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Saya minat nih tapi dealer koko agak jauh ya, saya nggak sempat datang. Nah, Bapak Ibu bisa WA Adi, Sherlock dan alamat Adi yang ke rumah Bapak dan Ibu, gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang rencana mau membeli mobil Toyota, ingat Adi ya, ingat Toyota, ingat Adi. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Adi dari Toyota Astrido Harmony. Jadi kalau ngomongin Mas Adi ini, dia salah satu sales senior di Toyota dan
menariknya dia itu merupakan salah satu best sales di Astrido. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, karena yang akan melayani teman-teman itu adalah salah satu sales terbaik dari Toyota Astrido. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota, langsung nanti hubungin Mas Adi. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi ya, berikut dengan info harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar untuk Toyota All New Veloz Q non TSS 2025. Dari depan ini, dari fasanya tidak ada perubahan ya, termasuk untuk yang Veloz Q yang non TSS tentunya di kacanya nggak ada radar TSS karena bukan yang TSS. Lalu untuk di desain dari grillnya juga masih sama, modelnya trapezoidal dengan motif-motif kayak honeycomb gitu ya, di finishing warna black glossy. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome, dan di atasnya ada ornamen garnish list berwarna chrome, dan ini seolah-olah menyambung atau menusuk ke dalam mata lampunya di bagian atas yang membentuk kayak alisnya. Dan di tengah ini untuk Veloz yang Q non TSS pun menariknya, dia sudah dilengkapi dengan kamera depan juga karena sudah ada kamera 360. Detail lampunya ini juga masih sama. Jadi untuk lampu Veloz dia ada tambahan background ornamen warna chrome ya, lengkap dengan emblem Veloz untuk menunjukkan identitas dari All New Veloz untuk membedakan dengan Avanza-nya mungkin. Dan untuk lampu utamanya semuanya sudah LED multi reflektor, untuk lampu senjanya juga sudah LED. Begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED ya, bahkan sudah sequential LED panjang di bawah lampu utamanya. Dan di bawah ini juga dia ada fog lamp untuk kanan kirinya, walaupun ini masih bola halogen sama juga warna kuning dengan housing atau cover warna black dove, dan ada tambahan ornamen warna chrome yang membentuk kayak huruf T. Dan di bagian bawahnya ini untuk underguard atau bumper bawahnya di finishing warna black dove di kanan kirinya. Kemudian di bagian tengahnya ini dia ada ornamen underguard warna abu-abu glossy yang menimbulkan kesan elegan, dan di atasnya juga ada kisi-kisi ruang terbuka yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Veloz 15Q non TSS 2025 yang secara fasadnya masih belum ada perubahan dari 2024-nya. Untuk mesinnya ini juga masih sama dengan 2024-nya, jadi belum ada perubahan, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota All New Avanza Veloz Q non TSS ini dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan untuk All New Veloz tipe apapun termasuk All New Avanza ini tentunya teman-teman sudah tahu sekarang berpenggerak roda depan ya. Jadi kalau dipakai sehari-hari tentunya ini akan lebih nyaman daripada generasi sebelumnya yang penggerak roda belakang ya. Tapi ya mungkin kekurangannya kalau dibawa nanjak, mungkin yang penggerak roda belakang itu akan lebih baik gitu ya. Tapi apakah teman-teman selalu nanjak? Jadi kalau cari nyaman ya tentunya ini lebih cocok buat teman-teman. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar dari eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya, velgnya juga masih sama, belum ada perubahan. Dilengkapi dengan velg R17 warna two tone polish yang cukup sporty juga desainnya, dengan profil ban di 205/50. Rem depannya ini sudah cakram tentunya, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan ini start assist juga untuk keamanan pada pengeremannya. Lalu di samping sini juga ada set skid ya. Ini warna black dove, jadi menimbulkan kesan sporty. Kemudian di bagian atas ini ada list warna chrome yang seolah-olah menyambung dari lampu sampai ke bodi belakang sana nih. Jadi satu tarikan ini menambah kesan elegan dari samping juga. Untuk spionnya ini ada covernya di finishing warna bodi. Lalu ada lampu sennya juga. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis. Dan tentunya sudah connect juga dengan remote-nya atau sudah auto folding. Dan menariknya untuk All New Veloz tentunya ada kamera samping ya di bawah spionnya kanan kiri karena sudah ada kamera 360 plus ada lampu welcome light juga nih. Jadi pada saat kita buka kuncinya dia akan memberikan sinar saat kita di tempat yang gelap. Lalu di bagian atas kacanya ini juga ada talang air untuk kaca samping ya, depan belakangnya. Kemudian di atas juga ada roof rack atau roof rail ya. Ini kayaknya hanya variasi aja gitu ya. Jadi menimbulkan kesan sporty yang di finishing warna abu-abu glossy. Kemudian untuk handle pintunya di sini juga model tarik sama warna body dan dia juga ada akses smart entry-nya ya. Jadi modelnya garis-garis ini karena kuncinya sudah keyless.
Lalu untuk handle pintu belakangnya juga sama, model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama persis dengan depannya. Dan menariknya untuk all new Veloz itu dia sudah dilengkapi dengan rem yang cakram juga di roda belakangnya. Jadi depan belakangnya sudah cakram semuanya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota all new Veloz 15Q non TSS 2025 yang belum ada perubahan dari 2024-nya. Untuk eksterior belakang tampaknya juga nggak ada perubahan ya, mulai dari antenanya modelnya masih sama, samping antena warna body, kemudian juga di atas ini dia bodinya agak menonjol, belum ada tambahan roof spoiler ya, kecuali ornamen-ornamen di kanan kirinya warna black dove, masih sama juga. Stop lampnya di bagian atas ini ya, sudah LED dengan kaca yang sudah anti embun juga sama kayak sebelumnya, jadi sudah kaca defogger dan ada wiper belakang juga. Lalu untuk detail lampunya secara desain juga belum ada perubahan. Lampunya LED bar yang memanjang dari kanan ke kiri untuk lampu malamnya. Lampu remnya juga LED. Lalu lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED. Di bagian tengah dia ada emblem Toyota berwarna chrome dengan background warna black glossy. Dan di bawahnya juga ada emblem Veloz yang kelihatan elegan ya. Jadi masih belum ada perubahan juga. Dan di bawah tentunya ada kamera belakang ya, apalagi sudah ada kamera 360-nya, serta ada tambahan parkir sensor juga di bagian bumper bawahnya. Jadi untuk keamanan mundur, selain ada kamera 360, ditambah juga parkir sensor, dan ada emblem Q di bagian kanannya berwarna chrome ya. Dan untuk bumper bawahnya ini juga belum ada perubahan, pada underguardnya di finishing warna black dove di paling bawahnya, dan di tengahnya ada tambahan ornamen warna abu-abu glossy, serta ada tambahan dua lampu reflektor kanan kiri yang modelnya horizontal dengan housing atau cover di finishing warna hitam pada kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Veloz 15Q non TSS 2025 yang memang belum berubah dari 2024-nya. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, dan ini belum ada perubahan secara desain dan modelnya. Jadi di sini ada tombol logo Toyota, ini untuk mengunci, dan di bawahnya ada tombol unlock untuk membuka kuncinya. Dan di belakangnya juga polos, tidak ada emblem-emblem apapun dan warna lain gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita kunci, spionnya nanti akan terlipat otomatis dan nyala lampu sen seperti ini. Dan kalau kita unlock atau kita buka kuncinya juga langsung membuka otomatis, jadi sudah connect juga dengan remote-nya. Jadi teman-teman kalau keyless, ini teman-teman kantongin aja, nggak perlu dikeluarin. Di sini ada dua garis, kalau kita scan kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau masuk kita scan aja. Nah ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya, All New Veloz Q juga belum ada perubahan dari 2024-nya, yaitu didominasi warna hitam dan sedikit ada perpaduan warna putih di bagian atas ini. Kemudian juga di bagian ampesnya yang sudah dilapis soft touch ya, jadi perpaduannya hitam dan putih gitu ya. Kemudian di sini ada laci kecil, ada tombol-tombol power window, auto up down-nya hanya di driver aja. Lalu ada tombol-tombol pengaturan spionnya termasuk untuk melipat spion. Dan untuk handle pintunya di sini sudah dilapis chrome jadi tampak elegan, serta ada tambahan untuk pegangan tangan. Ini di finishing warna chrome juga ya untuk aksesorisnya, dan juga warna-warna karbon di bagian atasnya. Dan di bawah juga ada speaker standar ya untuk pintu kanan kiri, ada dua cup holder dan ada laci penyimpanan kecil. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya juga belum ada perubahan, jadi masih sama nuansanya, didominasi warna hitam dan berpadu warna putih-putih juga, kayak door trimnya juga. Di bagian pojok sini juga ada tweeter atau speaker tambahan sama. Untuk isi AC-nya juga ada list warna silver dan chrome-nya. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka kecil untuk cup holder mungkin ya, atau koin-koin di sini yang di finishing warna putih gading senada dengan door trimnya. Ada tombol VSC dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil gitu ya. Dan di paling bawah tentunya hanya ada pedal gas dan pedal rem, karena untuk semua Veloz yang tipe Q ke atas itu hanya ada yang pilihan CVT aja, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk ban joknya ini juga belum ada perubahan di 2025 ini, jadi masih bahan kombinasi, di tengahnya bahan fabric dengan bintik-bintik
motif-motif wajik dan juga warna-warna putih-putih gading juga ya, dengan jahitan warna putih. Dan di samping kiri belakangnya juga itu sudah dilapis kulit, jadi perpaduan kulit dan fabric. Dan untuk yang Veloz Q ini juga belum ada airbag samping ya, jadi masih sama juga, beda sama yang QTSS baru ada gitu ya untuk airbag di joknya. Dan untuk pengaturan sandarannya pun masih manual juga sama, ada pengaturan ketinggian jok juga sama ya, masih manual juga. Lalu untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya juga belum ada perubahan ya, modelnya 3-spoke dengan lapisan kulit di bagian setirnya ini dengan jahitan-jahitan warna putih ya. Di bagian kanan kirinya ada aksen-aksen list warna silver, jadi menimbulkan kesan elegan. Di bawahnya juga lengkap dengan warna black glossy. Lalu di tengahnya juga ada logo Toyota berwarna chrome serta dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Jadi untuk airbag yang Veloz Q dia hanya dual airbag ya, jadi tidak sampai di belakang kayak yang QTSS. Di bagian kanannya di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan mode head unit audionya di sebelah kanan ini. Di bawahnya ada tombol drive mode, tapi untuk pengaturan volumenya dia ada di bagian kirinya ya tombol-tombolnya, dan di atasnya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID karena MID-nya sudah full animasi digital. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur walaupun nggak banyak, jadi sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Untuk menyalakan mesinnya masih sama juga, yaitu sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol engine start stopnya yang di tengah ya, jadi di dashboard tengah di bawah pengaturan AC. Kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan dari speedometernya juga belum ada perubahan ya, tapi walaupun nggak berubah tetap dia nuansanya sudah modern ya, karena sudah full animasi digital kayak gini. Dan menariknya dari Veloz itu bisa dirubah-rubah juga tampilannya gitu. Oke, kita coba rubah tampilannya dari setting, display brightness, kemudian pengaturan waktu dan tanggal ya. Dan di sini ada desain. Kita tadi berarti pakai yang nomor 4 ya. Kita mulai dari nomor 1 aja. Displaynya seperti ini. Kemudian nomor 2-nya modelnya seperti ini. Lalu 3-nya desainnya seperti ini nih. Jadi ada 4 pilihan yang teman-teman bisa rubah-rubah sesuai dengan kesukaan teman-teman atau mood teman-teman gitu ya. Jadi cukup modern dan tentunya nggak ngebosenin. Di tengah untuk head unit audionya juga belum ada perubahan, yaitu layar touchscreen modelnya floating ya, sekitar 8 in. Dan menariknya ini fitur-fiturnya pun juga sudah lengkap nih, jadi kalaupun nggak berubah juga nggak masalah gitu ya, karena sudah ada jam kayak gini ya, ada Apple CarPlay, Android Auto juga, kemudian ada radio, video. Kemudian juga di sini ada foto-foto, koneksi ke telepon, ada Miracast juga ya walaupun sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian ada browsing, ada petunjuk, M Toyota, bahkan dia juga sudah connect dengan Toyota InTouch nih. Jadi kalau teman-teman daftarkan Toyota InTouch-nya, nanti teman-teman tuh bisa mencari keberadaan mobilnya, kemudian rekod perjalanannya seperti apa. Jadi kalau mobil ini seandainya maaf dicuri gitu ya, itu teman-teman gampang juga untuk carinya gitu. Jadi ini benar-benar sudah lumayan lengkap untuk di kelasnya ya. Dan kalau kita buka R atau mundur gitu ya, dia juga sudah ada kamera 360-nya. Jadi ya head unitnya ya sudah cukup lah ya. Dan di bawahnya untuk isi AC-nya juga ada list warna silver sama kayak sebelumnya, dengan tombol lampu hazard di bagian tengahnya. Dan pengaturan AC-nya ini juga sudah digital ya. Jadi modelnya tombol-tombol kayak gini untuk pengaturan temperatur, dan kipasnya dia modelnya putar-putar. Ada mode untuk rotasi udaranya ya, bisa diatur udara dari luar ke dalam atau berotasi di dalam. Kemudian ada pilihan auto juga nih, jadi sudah auto climate, ada tombol untuk rear defogger juga. Tapi sayangnya memang harusnya nih kalau 2025 ada perubahan, ditambahin nih untuk mode arah semburannya harusnya bisa ke badan dan bisa dibagi ke kaki gitu ya, biar nggak searah hanya di badan aja. Paling kekurangannya di situ aja. Dan ini tombol tadi ya untuk menyalakan mesinnya, dan di kirinya ada untuk indikator pemakaian seatbelt untuk penumpang belakangnya. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini di 2025 Veloz tipe Q memang belum ada perubahan, tapi untuk di saat sekarang ini juga masih tergolong elegan dan sporty gitu ya, masih bisa diterima juga untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Untuk model tuas transmisinya juga belum ada perubahan ya, desainnya seperti ini, ada
kaca warna silver di bagian atasnya, di bawahnya juga ada lingkaran warna chrome dan sudah dibungkus kulit di bawahnya, dan di sekitarnya ini di finishing warna black glossy yang dia seolah-olah menyambung sampai ke dashboard atasnya, dan ada warna silver motif-motif diamond juga gitu ya. Dan yang menarik dari Veloz itu dia ada ambient LED ya di kanan kirinya di tengah ini nih, jadi menimbulkan kesan yang elegan dan juga kelihatan mewah gitu ya. Lalu untuk transmisinya sendiri ini sudah CVT, pilihannya juga dia bisa parkir, mundur, neutral, drive, bahkan sudah ada menu sport atau manualnya karena sudah Triptonic juga nih. Jadi teman-teman tetap bisa mengubah giginya secara manual juga. Lalu di sini untuk rem tangannya pun sudah modern karena sudah model tombol seperti ini, lengkap dengan pilihan auto hold juga, dan di belakangnya juga dilengkapi dengan wireless charger nih. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak bawa kabel colokan, teman-teman bisa manfaatkan wireless charger kalau seandainya handphonenya sudah support juga. Lalu di sini juga ada konsol box yang sudah dilapis kulit ya, dan buat sandaran tangan ini juga cukup nyaman karena sudah soft touch, dan di belakangnya juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder juga ya. Dan kalau dibuka konsol boxnya ini juga dia lumayan, walaupun nggak terlalu besar tapi modelnya kotak dan dalam, jadi buat penyimpanan lumayan. Bahkan di dalamnya ini juga ada satu buah power outlet nih, jadi teman-teman kalau ngecas bisa di dalam sini juga. Lalu di dashboard kirinya di bawah tentunya ada laci penyimpanan terbuka yang cukup besar. Kemudian di atasnya ini dia nggak ada tempat penyimpanan ya, karena tertutup bahan soft touch di sini. Jadi bahan kulit warna putih gading ya. Jadi senada dengan door trimnya dengan emblem Veloz warna silver. Di bagian kiri dia ada tempat penyimpanan untuk cup holder yang bisa disimpan ya. Dan ini menariknya kalau di depan kisi-kisi AC, tentunya kalau kita naruh minuman dia akan sejuk minumannya karena di depan kisi-kisi AC langsung. Isi AC-AC-nya juga ada ornamen-ornamen warna silvernya. Lalu di depan atas ini dia ada airbag untuk penumpang depannya, karena untuk Veloz ini ada dual airbag ya untuk pengemudi dan penumpang depan, itu aja. Dan di pojokan dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu di plafon atasnya juga ada sun visor, sama ya modelnya, ada lampu tambahannya dan kaca yang bisa dibuka tutup. Kemudian ada pegangan tangan juga retract untuk penumpang depannya, dan di tengah juga ada lampu kabinnya. Dan menariknya kalau Veloz ini sudah LED gitu ya, jadi cukup terang, ada dua, lengkap dengan indikator ke pintu. Kalau digeser ke door, kalau ada pintu-pintu yang terbuka dia akan nyala secara otomatis sebagai peringatan juga ke kita kalau ada pintu-pintu yang kurang rapat atau belum ditutup. Lalu untuk spion dalamnya ini sayangnya masih standar ya, belum ada perubahan, belum auto dimming. Dan di bagian kanan dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu ya untuk di bagian drivernya. Kemudian di kanan kiri jok depannya juga sama ya, seatbeltnya 3 titik pujian dengan teknologi throat tensioner dan force limiter. Lalu ada headrest juga yang sudah dilapis kulit juga nih untuk di depannya ini. Dan menariknya juga sudah adjustable juga, jadi teman-teman bisa atur ketinggiannya juga gitu ya. Dan di bawah dia juga dilengkapi dengan satu set karpet alas dan juga ada satu apar dengan emblem Veloz ya. Dan untuk Veloz ini menariknya dia di samping sini juga ada tempat penyimpanan lagi gitu ya. Untuk naruh handphone bisa, lengkap dengan satu port USB nih, model standar. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Nah, untuk interior di baris keduanya, pada door trimnya juga tidak ada perubahan dari 2024-nya, yaitu didominasi warna hitam dengan full bahan plastik, kecuali di bagian ampresnya yang sudah dilapis soft touch warna putih ya, jadi tidak ada perubahan warna juga. Ada laci kecil di bagian atas ini, ada tombol power window, ada satu cup holder, di bawah juga ada list warna silver, dan untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome kayak depannya. Di bagian bawah di sini ada speaker untuk pintu belakang ya, kanan kiri, dan ada satu cup holder serta door pocket. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota All New Veloz ya, yang 1,5Q, dan secara ruang cabin ini tidak ada perubahan. Dan ngomongin Veloz ini lega banget gitu ya, kalau jok tengahnya ini kita mundurin full, itu lebar banget gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita bagi dengan belakangnya supaya belakang luas, di sini maju sekitar 7-10 cm mungkin ya. Ini juga masih 5 jari lebih gitu, jadi aksesnya itu lega gitu ya. Dan kita lihat di headroomnya juga tinggi juga, jadi dari tinggi saya 167-an, ini juga masih 10 jari lebih juga gitu, jadi cukup nyaman. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian di tengah juga ada AC double blowernya ya, dengan dua blower di kanan kiri yang cukup lebar-lebar, dan di tengahnya ini untuk pengaturannya ya.
Kemudian di sini juga dilengkapi dengan lampu cabin. Ini menariknya sudah LED juga warna putih kayak depannya. Dan yang menarik dari Veloz itu mungkin yang jarang ada di kompetitornya, dia sudah ada rear seat entertainment nih atau roof monitor belakang nih. Jadi bisa dari sini kita keluarkan dan dia bisa menayangkan video yang disetel di depan juga gitu ya di sini nanti. Dan menariknya kanan kirinya juga ada ambient LED juga nih, jadi menambah kesan mewah gitu ya di bagian atas. Apalagi kalau misalnya kita nggak pakai nih, ditutup kayak gini, dia juga ada backgroundnya yang menyala kayak langit-langitnya tuh bercahaya gitu jadinya, jadi kelihatan mewah juga. Dan di bagian kanan kirinya tentunya ada seat beltnya. Ini sudah 3 titik penguncian di baris keduanya. Lalu kalau misalkan teman-teman bertiga atau ada penumpang di tengah gitu ya, jadi ini seatbeltnya juga sudah 3 titik semuanya, jadi 3-tiganya sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas ini juga ada headrest 3 yang sudah adjustable semuanya dan tentunya dilapis kulit juga. Dan menariknya, salah satu fitur kelebihan dari Veloz dan All New Avanza itu dia bisa dibuat long sofa mode ya. Jadi dari jok baris ketiganya bisa kita sambungkan ke baris keduanya, atau dari jok baris keduanya menyambung ke depan gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya anak-anak pengen istirahat lebih nyaman, ini bisa dibuat long sofa mode juga. Dan kalau misalkan teman-teman lagi sendiri atau berdua, ini juga ada armrest juga supaya tangan kita nggak terlalu pegel yang di tengah ini. Kemudian di bawah ini juga dia ada Isofix nih, kalau teman-teman mau ngikat kursi baby buat yang baru punya baby gitu ya, tambah ngikatnya cukup praktis juga jadinya. Di bagian depan ini ada kantong-kantong, cuman sayangnya bahannya masih fabric gitu ya, ada 2 kanan kiri. Di atasnya lagi juga ada lagi ya, kecil ada 2 gitu, dan yang panjang ini sudah dilapis kulit hanya di bagian atas saja. Dan di bagian bawah ini menariknya juga sudah ada 2 port USB standar nih, jadi kalau teman-teman mau ngecas tinggal modal kabel colok aja. Di sini ada 2. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya ini masih sama juga, jadi sekali jebretan aja langsung terlipat full, jadi aksesnya cukup luas. Oke, kita masuk. Nah, di jok baris ketiganya kalau misalkan sandarannya tegak kayak ini agak kurang nyaman, jadi kita miringkan dulu sandarannya dan kita lihat jarak dengan jok depannya lumayan ya kalau sudah kita miringkan kayak gini. Dan di bagian joknya ini kanan kiri juga sudah ada headrest, walaupun memang bahannya masih fabric ya. Jadi jok di baris ketiganya itu beda dengan depannya, full masih bahan fabric dengan motif-motif wajik-wajik juga ya. Kemudian di bagian kanan kirinya ini dia ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian, ada 2. Lalu ada tempat-tempat laci penyimpanan juga di bawah ini cukup besar. Di atasnya juga ada tempat-tempat penyimpanan untuk handphone juga bisa kanan kiri. Dan menariknya juga dilengkapi dengan power outlet juga di bagian kanannya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas tetap ada power outlet sampai di baris ketiganya. Tapi sedikit kekurangannya di atas ini nggak ada pegangan tangan kayak depannya gitu ya. Jadi kosong seperti ini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya, jadi belum ada yang elektrik sampai di 2025 ini. Dan di sini juga bagasinya secara dimensi belum ada perubahan, jadi mobil 3 baris kurang lebih seperti ini untuk bagasi Veloznya, cukup lumayan walaupun nggak terlalu besar amat. Tapi ini masih bisa dilipat jok baris ketiganya, jadi kalau ngomongin mobil 7-seater itu cukup fleksibel ya, karena dia bisa dilipat juga joknya kalau lagi kosong. Dan menariknya kalau Veloz bisa setengah-setengah ataupun dua-duanya ya. Dan ini juga sudah rata dengan lantai gitu ya. Dan di kiri dia juga ada lampu penerangan untuk bagasi warna kuning. Di bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Dan menariknya kalau kita buka karpetnya juga ada storage lagi nih untuk penyimpanan-penyimpanan. Lumayan ada 4 box, termasuk toolkit dan dongkraknya bisa disimpan di sini nih. Jadi banyak tempat penyimpanannya gitu ya. Dan untuk nurunin ban cadangannya itu di sini ya. Jadi tinggal engkol aja bautnya di sini gitu. Jadi cukup praktis juga, nggak repot jadinya. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota All New Veloz 15Q CVT non TSS 2025. Jadi memang tidak ada perubahan atau penambahan fitur dari 2024-nya, jadi masih sama persis.
hanya beda produksi tahunnya aja yang nanti akan tertera di STNK. Jadi menurut teman-teman, kalau memang masih ada unit 2024, ya mungkin akan mendapatkan promo-promo yang lebih banyak gitu ya. Jadi pilih aja yang 2024, tapi kalau sudah habis ya mau gimana lagi teman-teman. Mau nggak mau yang 2025 ini tentunya nanti teman-teman langsung hubungin sama Mas Adi aja. Yang mau tanya diskonnya berapa, tanya info-info hitungan kreditnya, atau mungkin teman-teman pengen nyobain dulu, pengen test drive, langsung aja di Japri Mas Adi, nomornya sudah ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini berupa sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Adipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.